Ketika pertama kali menjabat jadi presiden di tahun 2014, saya menjadi saksi betapa hinaan, cacian, dan fitnah bertubi-tubi menyerang Jokowi. Tapi semua itu berubah mendekati Pilpres tahun 2024 ini. Semua cacian dan makian kepada Jokowi itu mendadak berhenti. Naiknya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi membuat lawan politik akhirnya harus mengubah strategi. Dari caci maki diubah menjadi puja-puji. Saya itu termasuk orang yang gak suka ketika dipuji. Karena buat saya, pujian itu adalah racun yang mematikan, yang membuat kita terlena. Dan di saat kita lemah karena terbang ke awan, lawan akan lebih mudah menghancurkan kita. Saya malah lebih suka dihina dan dicaci. Karena hinaan dan cacian itu adalah cambuk supaya bisa berbuat lebih baik lagi. Pujian itu manis seperti gula yang membuat kita akhirnya kena banyak penyakit. Sedangkan cacian itu pahit seperti secangkir kopi yang membuat kita tersadar dan terus terjaga setiap waktu. Salah satu bentuk pujian yang mematikan adalah munculnya keinginan sebagian orang yang ingin Jokowi jadi presiden 3 periode. Saya itu bahkan pernah ditelepon oleh beberapa orang supaya ikut mendukung ide Jokowi 3 periode ini. Jujur, kalau saya itu mau menjual diri, saya udah kaya waktu itu karena rayuan itu bentuknya ada yang berupa materi. Tapi saya sayang sekali kepada Jokowi dan menolak mentah-mentah rayuan Jokowi 3 periode itu. Dan bukan hanya menolak, saya melawan. Banyak video-video saya di timeline yang bicara bagaimana nama Presiden Jokowi yang sudah harum itu akan rusak. Karena kalau 3 periode jabatan presiden itu dipaksakan, maka akan muncul narasi-narasi miring bahwa Jokowi itu rakus jabatan. Sudah duduk lupa berdiri dan juga haus kekuasaan. Kita coba belajar dari sejarah. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dulu juga pernah diangkat jadi presiden seumur hidup, bahkan dilegalkan oleh TAP MPRS di tahun 1963. Yang mengusulkannya siapa? Ya, orang-orang dekatnya. 4 tahun kemudian, di tahun 1967, Soekarno akhirnya jatuh dari kekuasaan. Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, begitu juga. Sesudah 32 tahun berkuasa, orang-orang dekat Soeharto seperti Harmoko dan lain-lainnya mengusulkan Soeharto untuk menjadi presiden yang ke-7 kalinya. Orang-orang dekat atau circle utama dalam sebuah kekuasaan sebenarnya bisa jadi pengkhianat terbesar yang gak kelihatan. Sejarah dunia juga mengajarkan kepada kita betapa bahayanya racun pujian yang membuat seorang pemimpin menjadi lemah dan mudah dijatuhkan. Drama pengkhianatan terbesar yang sampai sekarang kita kenal adalah ketika pemimpin Romawi Julius Caesar bahkan dikhianati teman dekatnya. Sehingga ketika dia mau dibunuh oleh beberapa orang yang dia kenal selama ini, ada satu orang yang sangat dekat dengan dia, yaitu teman baiknya yang menjadi otak dari penjatuhan dia. Ucapan Julius Caesar yang terkenal, "Kamu juga Brutus?" itu ditujukan kepada Marcus Brutus, kawan dekatnya yang selalu membisikkan puja-puji selama ini kepada dia. Kita balik kepada Jokowi. Sesudah gagal dengan narasi 3 periode, muncul narasi perpanjangan masa jabatan yang lagi-lagi dibikinlah isu bahwa itu adalah keinginan Jokowi. Untunglah Jokowi berhasil menghindar dan tidak termakan umpan jebakan yang akan memakan Jokowi ketika dia terpancing masuk ke dalamnya. Nah, sekarang ada yang baru lagi. Sesudah gagal lewat Jokowi, para elit di circle utama Jokowi yang bekerja sama dengan lawan politik Jokowi itu mendekati Gibran, anak Jokowi.
Mereka merayu Gibran setinggi langit dan memujuknya untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, mantan lawan politik Jokowi yang sekarang mengubah diri dengan strategi cantik sebagai sahabat Jokowi. Mereka tahu kalau usia Gibran itu belum cukup untuk jadi calon wakil presiden yang mensyaratkan usia minimal 40 tahun. Tapi mereka punya strategi. Partai Gerindra menugaskan 2 orang kadernya untuk menggugat lewat Mahkamah Konstitusi. Yang uniknya, ketuanya adalah iparnya Jokowi. Sekitar tanggal 5 Juli nanti, Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan tentang gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dan semisal akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan batas usia jadi 35 tahun, maka besar kemungkinan Gibran akan dilamar jadi calon wakil presidennya Prabowo. Saya ngeri membayangkan ini, jujur aja. Ketika akhirnya Gibran anak Jokowi mau jadi calon wakil presidennya Prabowo berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, maka akan muncul narasi-narasi Jokowi melegalkan politik dinasti yang akan bergaul dan merusak nama Jokowi, sekaligus merusak semua yang telah dibangunnya dengan susah payah selama 2 periode pemerintahannya. Perhatikan saja coba narasi lawan politik yang akan digaungkan di saat Jokowi masih presiden. Dia menggunakan kekuasaan supaya anaknya bisa jadi calon wakil presiden dengan memanfaatkan ketua Mahkamah Konstitusi yang juga adalah iparnya Jokowi. Ngeri kan? Ini sama aja dengan narasi 3 periode, narasi perpanjangan masa jabatan yang didesain dan sudah gagal untuk dilaksanakan. Tapi saya masih yakin kalau Presiden Jokowi tetap bijak dan tidak termakan umpan berbahaya itu. Saya juga yakin Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh iparnya Jokowi tidak mengabulkan gugatan usia itu, terutama pada saat sekarang. Saya juga yakin kalaupun misalnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan akhirnya, Gibran yang tidak bersedia untuk menjadi calon wakil presiden untuk menjaga nama baik bapaknya dan hubungan dekatnya dengan partainya. Kenapa saya yakin? Karena itulah seharusnya karakter keluarga Jokowi, tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Dan ini jebakan Batman yang sangat berbahaya yang akan mengubah semua persepsi positif banyak orang tentang Jokowi menjadi negatif yang luar biasa. Belajar dari kejatuhan Soekarno dan Soeharto, jangan sampai orang-orang dekat Jokowi menjadi pengkhianat terbesarnya. Hati-hati jebakan Batman Presidenku Jokowi. Lawan politik Bapak juga menerapkan strategi Sun Tzu. Dekatlah pada kawanmu, tetapi lebih dekatlah pada musuhmu. Mari kita seruput kopi.